Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi kelas R02. Dan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi ini terdapat 5 soal. Dan untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Untuk jawabannya, karakteristik sistem informasi merupakan sebuah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Selanjutnya, klasifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan komponen lainnya karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya. Untuk jawaban yang pertama, yaitu development team atau tim pengembang. Untuk mengembangkan sistem informasi, perlu dibentuk tim pengembang atau development team yang terdiri dari yang pertama project manager, yang kedua business analyst, yang ketiga system analyst, yang keempat programmer, yang kelima change manager, dan yang keenam user. Selanjutnya, untuk jawaban yang kedua yaitu development toolkit yang terdiri dari yang pertama metode atau metodologi. Metodologi yang komprehensif melalui urutan dari tahapan-tahapan pendekatan dalam pengembangan sistem untuk membangun sistem secara menyeluruh. Yang kedua, teknik. Proses yang dilakukan dan diikuti oleh analis untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dalam sebuah tim proyek. Yang ketiga, tools atau alat bantu. Perangkat yang dapat digunakan untuk membantu dalam menerapkan teknik pelaksanaan pengembangan sistem. Tools harus dapat mendukung atau menyupport metode dan teknik yang digunakan dalam pengembangan sistem. Yang keempat, IT research, yaitu terdiri dari yang pertama hardware, software, dan communication technology. Untuk selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Untuk jawabannya, tahapan-tahapan di dalam SDLC terdapat 5. Yang pertama, perencanaan sistem atau sistem planning. Perencanaan sistem lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembang. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Selanjutnya, yang kedua, analisis sistem atau sistem analis. Analisis sistem adalah tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut.
Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Dan yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu perancangan sistem atau sistem design. Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan meliputi yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Dan yang ketiga, merancang user interface. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu implementasi sistem atau system implementation. Implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas yang meliputi yang pertama, pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Dan yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pemeliharaan sistem atau system maintenance. Pemeliharaan sistem dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk contoh kasusnya, yaitu penerapan System Development Lifecycle atau SDLC dalam mengembangkan framework audio forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan framework audio forensik dengan menerapkan System Development Lifecycle atau SDLC dalam melakukan proses pengembangan framework audio forensik. Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan adalah pengembangan framework audio forensik dengan menerapkan System Development Lifecycle atau SDLC dalam proses perancangan framework audio forensik. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 5 tahapan SDLC. Yang pertama planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementation, dan yang kelima maintenance. Dan penerapan SDLC dalam pengembangan framework. Yang pertama planning. Ada beberapa jenis framework dan teknik investigasi audio forensik yang telah diidentifikasi, yang meliputi yang pertama framework audio forensik, yang kedua teknik investigasi audio, dan yang ketiga audio forensik analisis. Selanjutnya, yang kedua analisis. Framework teknik akuisi, teknik investigasi audio forensik analisis DVIT merupakan hasil analisis dan identifikasi terhadap tahapan-tahapan framework dan teknik investigasi audio forensik sebelumnya. Yang ketiga yaitu desain. Proses desain terdapat 2 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, proses eliminasi. Proses eliminasi dilakukan untuk mengeliminasi tahapan-tahapan framework sebelumnya yang memiliki makna sama dan akan diberikan ID setiap tahapannya. Yang kedua, penambahan tahapan baru. Berdasarkan hasil pendefinisian dan proses eliminasi, tahapan dan sub-tahapan yang memiliki makna yang sama masih terdapat kekurangan dalam tahapan investigasi audio forensik. Selanjutnya yang keempat yaitu implementation. Proses implementasi merupakan proses pengembangan framework berdasarkan tahapan-tahapan dari framework dan teknik investigasi audio forensik sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu maintenance. Maintenance atau tahapan pemeliharaan merupakan proses pemeliharaan framework selama penggunaan. Dan untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Untuk jawabannya, faktor kelayakan atau telos. Yang pertama, teknikal. Menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua, ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga, legal,
yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Yang keempat, operasional, yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Dan yang kelima, yaitu schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya, faktor strategik atau PDM. Yang pertama, produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Dan diukur dengan rasio. Selanjutnya, untuk yang kedua, diferensiasi, yaitu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaing. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan kasus khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen, yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Dan untuk soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu jelaskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem digunakan untuk mendefinisikan dan mengabarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan rancangan sistem general. Tugas utama analisis sistem mencakup yang pertama, menetapkan ruang lingkup sistem, yang kedua, mengumpulkan fakta studi, yang ketiga, menganalisis fakta studi, dan yang keempat, mengkomunikasikan penemuan melalui laporan analisis sistem. Sekian video ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's all take a ride.